Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat, kali ini kami mau berbagi sebuah ilmu ramuan sahabat. Ramuan ini dari ijazah Syekh Muhammad Al-Asadi sahabat. Jadi ramuan ini adalah berbentuk ramuan terapi yang membutuhkan waktu 1 bulan. Namun insya Allah dalam 1 bulan seseorang yang mengalami lemah syahwat atau lemah di dalam berhubungan atau kurang tangguh, insya Allah Allah Ta'ala kasih kekuatan, kesembuhan dan jantan perkasa. Amin Allahumma amin. Bahkan di sini bukan saja masalah hal dalam jima sahabat, namun khasiat fungsi yang lain adalah menyembuhkan penyakit kronis seperti prostat dan lain sebagainya, seperti penyakit urin ataupun bahkan kencing batu sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita simak bersama sahabat pemaparan dalam ijazah beliau. علاج ضعف الجنس والبروستات عند الرجال مرض العصر أيها الأحبة، وباعتبار أن كل الحلول عند آل الرسول فتعالوا معنا نعود إلى القرآن ونأخذ من القرآن ومن الرسول صلى الله عليه وآله طريقة العلاج المجربة لضعف الجنس عند الرجال والبروستات المنتشر والمميت للرجال. Jadi di sini sahabat dijelaskan bahwasannya ini adalah ilaju fil jinsi atau penyembuhan agar kuat bagi seseorang yang lemah di dalam hubungan al-jima sahabat. Dan beliau mengajak kita untuk kembali kepada solusi-solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari Al-Qur'anul Karim, juga diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tip ini, cara ini, penyembuhan ini yang sangat mujarrabah dan terbukti sahabat. Beliau mengatakan seperti itu. Kita lanjutkan sahabat. أولا نأخذ أيها الأحبة ربع كيلو يقطين. هذا العلاج نستمر عليه لمدة شهر كامل، شهر يوميا. أولا يوميا نأكل ربع كيلو يقطين. الرجاء الانتباه، طريقة العلاج واضح لمن يشكو من ضعف الجنس، لمن يشكو من بروستات، من تقطع البول، واضح يوميا لمدة شهر يأكل ربع كيلو يقطين. الرجاء الانتباه، واضح هذه الشجرة المباركة شجرة ذنون، شجرة نبي الله يونس سلام الله عليه، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. إذن أولا. Jadi beliau sahabat Syekh Muhammad Al-Asadi mengatakan, ayolah ikut cara ini, cara yang sangat bagus ini, yaitu dalam 1 bulan harus mengkonsumsi 1/4 kilo dari yaqtin. Maksudnya buah labu sahabat. Jadi kita dianjurkan dalam 1 bulan mengkonsumsi setiap hari 1/4 kilo buah labu sahabat. Yang mana buah labu ini adalah buah yang sangat bagus, sangat barokah, dan ini buah dari Nabi Yunus alaihi salam, yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 146, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Artinya adalah, dan kami menumbuhkan kepada Nabi Yunus, atas Nabi Yunus, maksudnya memberi sebuah syajarah, pohon buah min yaqtin, dari labu sahabat. Jadi tafsir Al-Mukhtasar di sini menjelaskan wa ambatna alaihi fi tilkal ardil khaliyah, dan Allah Ta'ala menumbuhkan atau memberi hadiah kepada Nabi Yunus di tanah yang sepi, padang gurun, mungkin di Arab padang gurun sahabat. Syajaratan minal qur'i, yaitu menumbuhkan kayu atau buah dari labu, yastadillu biha, yang manfaatnya Nabi Yunus bisa berteduh di bawah kayu itu, pohon itu, wa ya'kulu minha, dan juga makan dari buah labu itu sahabat. Nah, menurut medis pada zaman modern ini sahabat, banyak sekali khasiat-khasiat labu. Di samping menurut pendapat Syekh Muhammad Al-Asadi memperkuat hubungan kita
alat kita yang lemah-lemah menjadi kuat perkasa. Dan juga bagi penelitian medis tentang labu bisa sahabat cari di Google dimanapun, dokter siapapun, yang intinya ada 8 pokok inti. Yang pertama dari manfaat labu yaitu baik untuk kesehatan mata sahabat. Dan yang kedua mengurangi risiko penyakit kronis, prostat dan lain sebagainya. Dan yang nomor 3 dapat meningkatkan kekebalan tubuh, tahan daya tubuh, Masya Allah. Dan yang keempat dapat menurunkan berat badan, yaitu menguras lemak-lemak sahabat dalam tubuh. Dan yang kelima dapat mencegah kanker sahabat, Masya Allah. Dan yang keenam baik untuk kesehatan jantung. Dan yang ketujuh menjaga kesehatan kulit, membuat kulit lebih sehat dan awet muda. Masya Allah, bisa sahabat cari sendiri referensi ini dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mengutip khasiat seperti ini. Dan yang kedelapan adalah melancarkan pencernaan, pendarahan dan lain sebagainya. Masya Allah, ini khasiat-khasiat dari labu pada penelitian pada masa modern ini sahabat. Jadi yang pertama, mengkonsumsi labu setiap hari minimal 1/4 labu dalam sehari selama sebulan. Ini terapinya sahabat. Mari kita lanjutkan. ثانيا أيها الأحبة، ما هو ترك أكل اللحوم الحمراء لمدة شهر. اللحوم الحمراء توصل الأطباء أضرارها كبيرة أيها الأحبة. يا من عندك ضعف الجنس لمدة شهر تترك أكل اللحوم الحمراء. جزاكم الله خير. اكتفي باللحوم البيضاء مثل الدجاج مثل السمك. اللحوم الحمراء ابتعد عنها. Jadi yang kedua sahabat, kita disuruh menghindari luhumul hamra, daging merah. Daging merah itu ya seperti daging sapi, daging kambing, atau bahkan daging babi bagi yang non muslim. Jadi itu dihindarkan selama proses 1 bulan sahabat. Tidak boleh makan itu, tapi beliau menganjurkan cukup diganti dengan luhumul bayda. Lahmul bayda itu seperti dujajah, seperti daging ayam atau ikan laut dan lain sebagainya sahabat. Ini yang terpenting dalam terapi pengobatan agar kita selalu jantan sehat sahabat. Yang kedua, mari kita lanjutkan. الأمر الثالث أيها الأحبة لمدة شهر ما هو يوميا لمدة شهر ناخذ نصف فنجان زيت الحبة السوداء، الحبة البركة يسمونها لكثرة بركاتها وخيراتها. يوميا نصف فنجان نشرب زيت الحبة السوداء حبة البركة. الأمر الثالث أيها الأحبة لمدة شهر يوميا نشرب نصف فنجان زيت الحبة السوداء حبة البركة. وسوف ترون العجب العجاب أيها الأحبة في علاج ضعف الجنس والبروستات وتقطع البول عند الرجال. شاف الله كل مريض ببركة محمد وآل محمد. Jadi yang nomor 3 sahabat, pendapat beliau dalam 1 bulan harus mengkonsumsi nisfu finjan zait. Jadi setengah cangkir atau setengah cangkir minyak zaitun. Minyak zaitun dicampur habbatus sauda sahabat. Dicampur dengan habbatus sauda yang beliau mengatakan ini adalah habbatul barakah. Dikatakan habbatul barakah sahabat karena terlalu banyak barakah, terlalu banyak manfaat, berkah dan khasiatnya untuk habbatus sauda ini. Terlalu banyak khairat, banyak kebaikan-kebaikan sahabat. Jadi inilah tip atau cara memulihkan stamina kita sehingga kita kuat. Yang pertama adalah setiap hari selama 1 bulan mengkonsumsi 1/4 dari labu. Alasannya adalah karena labu ini adalah hadiah Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam seperti yang dijelaskan tadi di dalam ayat Al-Quran. Dan yang kedua, hindari daging-daging merah karena terlalu banyak mudarat dan lemak-lemak katanya sahabat. Dan yang nomor 3, mengkonsumsi minyak zaitun selama 1 bulan dan habbatus sauda karena ini terlalu banyak barakah dan kebaikan di dalamnya. Insya Allah sahabat, dengan metode ini akan disembuhkan. Amin Allahumma amin. Sekian sahabat, semoga ilmu ini membawa barakah dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala